Berikut adalah pendahuluan. Definisi tegangan lebih atau biasa disebut dengan over voltage pada saluran transmisi. Tegangan lebih adalah kondisi di mana tegangan listrik dalam suatu sistem kelistrikan melebihi batas tegangan nominal yang telah dirancang. Pada saluran transmisi, tegangan lebih dapat secara internal akibat switching atau perubahan beban mendadak, atau eksternal karena fenomena eksternal seperti sambaran petir. Tegangan lebih biasanya bersifat sementara tetapi dapat menyebabkan gangguan serius jika tidak diatasi. Pentingnya memahami fenomena tegangan lebih dalam sistem kelistrikan, yaitu keandalan sistem tenaga seperti memahami tegangan lebih membantu operator sistem tenaga dalam memastikan bahwa sistem dapat beroperasi secara andal tanpa kerusakan atau kegagalan. Desain peralatan seperti fenomena ini menjadi dasar dalam merancang isolasi, pemutus arus, dan perlindungan lainnya untuk saluran transmisi dan peralatan lainnya terkait beberapa sistem tertentu. Efisiensi operasional. Memahami fenomena ini memungkinkan mitigasi risiko dengan penggunaan alat perlindungan seperti arrester, penangkalan lonjakan tegangan, dan peralatan grounding yang tepat. Keamanan. Tegangan lebih yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko bagi personel dan masyarakat sekitar instalasi kelistrikan. Dampak potensial tegangan lebih terhadap peralatan dan sistem tenaga, yaitu kerusakan peralatan seperti tegangan lebih dapat merusak isolasi dan komponen elektronik sensitif pada transformator, generator, dan perangkat lainnya. Pemadaman listrik, kegagalan dan sistem akibat tegangan lebih dapat menyebabkan pemadaman skala kecil dan yang hingga besar. Ekonomi. Berikut adalah efek ekonomi. Perbaikan dan pergantian peralatan akibat kerusakan membutuhkan biaya besar dan dapat mengganggu operasi bisnis. Yang berikut adalah degradasi isolator atau isolasi. Tegangan lebih yang berulang dapat mempercepat penuaan isolasi sehingga mengurangi umur peralatan. Yang berikut adalah keselamatan. Tegangan lebih dapat menciptakan risiko percikan api atau lonjakan listrik yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Berikut adalah pendahuluannya. Terima kasih. Tegangan lebih dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, tegangan lebih internal. Biasanya terjadi akibat perubahan kondisi operasi sistem seperti switching surges, di mana terjadinya lonjakan tegangan yang terjadi secara tiba-tiba ketika saluran listrik dibuka dan ditutup. Selanjutnya, resonansi. Resonansi terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif menyebabkan lonjakan tegangan. Yang ketiga, pelepasan beban mendadak yang mengakibatkan fluktuasi tegangan yang signifikan. Yang kedua, tegangan lebih eksternal. Biasanya terjadi oleh fenomena alam, terutama seperti sambaran petir yang dapat menyebabkan lonjakan tegangan yang besar pada saluran transmisi. Selanjutnya, gangguan atmosfer, termasuk perubahan muatan. 3. Fenomena alamiah. Sambaran petir. Sambaran langsung. Petir menyambar langsung konduktor atau menara transmisi, menghasilkan lonjakan yang sangat tinggi dan tiba-tiba. Yang berikut sambaran tidak langsung. Medan elektromagnetik yang kuat akibat sambaran petir menginduksi tegangan pada konduktor transmisi, meskipun petir tidak menyambar secara langsung. Yang berikut mekanisme pembentukan. Lonjakan tegangan, energi petir yang sangat besar dilepaskan dalam waktu yang sangat singkat, menyebabkan lonjakan tegangan yang jauh melampaui batas isolasi peralatan. Yang berikut gelombang transient. Lonjakan tegangan ini merambat sepanjang saluran transmisi sebagai gelombang transient yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan di sepanjang jalur. Yang berikut fenomena buatan, operasi switching, harmonik, dan ketidakseimbangan beban. Operasi switching, proses membuka atau menutup saklar
dalam sistem tenaga dapat menghasilkan tegangan transient yang tinggi. Yang berikut, harmonik. Kehadiran harmonik dalam sistem tenaga dapat menyebabkan distorsi tegangan dan arus yang dapat meningkatkan tegangan lebih. Yang berikut, ketidakseimbangan beban. Beban yang tidak seimbang antara fasa-fasa dapat menyebabkan tegangan tidak seimbang, yang dapat memicu resonansi dan meningkatkan tegangan lebih. Yang berikut, mekanisme pembentukan. Gelombang transient, perubahan kondisi operasi yang cepat seperti saat saklar dibuka atau ditutup dapat menghasilkan gelombang transient dengan amplitudo tinggi. Yang berikut, resonansi. Jika frekuensi harmonik bertepatan dengan frekuensi resonansi sistem, amplitudo tegangan harmonik dapat meningkat secara signifikan. Yang berikut, peningkatan tegangan fasa. Ketidakseimbangan beban dapat menyebabkan peningkatan. Yang berikut itu dampak tegangan lebih. Yang pertama, kerusakan peralatan. Kerusakan peralatan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, transformator, dan kedua, isolator. Dampak tegangan lebih pada transformator itu lonjakan tegangan menyebabkan kerusakan pada gulungan transformator akibat overheating atau breaking down di elektrik. Tegangan lebih eksternal dapat menghancurkan isolasi minyak dan lilitan. Akibatnya itu penurunan efisiensi transformator dan kegagalan fungsi, bahkan kebakaran. Yang kedua, isolator. Isolator itu lonjakan tegangan menyebabkan flashover atau lonjakan arus listrik di permukaan isolator. Tegangan lebih yang terus-menerus dapat menurunkan kualitas isolasi. Akibatnya isolator retak atau pecah, potensi terjadinya hubung singkat atau short circuit di saluran transmisi. Peralatan tegangan tinggi lainnya seperti kabel tegangan tinggi juga bisa menjadi kegagalan dalam kerusakan transformator. Seperti terjadinya pelepasan corona yang merusak lapisan isolasi kabel. Akibatnya penurunan umur kabel dan potensi arus bocor. Yang kedua itu gangguan sistem. Gangguan sistem ini terdiri dari blackout atau pemadaman listrik masif. Yang kedua, kerusakan sistem transmisi. Contoh ini penyebab dari blackout atau pemadaman listrik masif ini menyebabkan kerusakan berantai akibat kegagalan perlengkapan seperti transformator atau isolator. Ketidakstabilan sistem akibat arus gangguan dari tegangan lebih. Akibatnya gangguan pasokan energi listrik ke wilayah besar. Biaya untuk perbaikan dan pemulihan sistem juga sangat tinggi kalau terjadi gangguan energi listrik ke wilayah besar. Lalu yang berikut, kedua, kerusakan sistem transmisi itu menyebabkan tegangan lebih dan menyebabkan kegagalan simultan pada beberapa komponen saluran transmisi. Resonansi pada jaringan transmisi dapat memperbesar dampak tegangan lebih. Akibatnya kehilangan fungsi sistem proteksi seperti pemutusan sirkuit, sistem koplas atau shutdown total. Contoh-contoh kasus akibat tegangan lebih itu seperti kasus sambaran petir pada transformator. Ini yang kedua, flashover pada isolator. Yang ketiga, gangguan sistem transmisi di wilayah perkotaan. Nah, yang kasus sambaran petir pada transformator ini kejadiannya seperti sambaran petir langsung pada saluran transmisi, contohnya 150 kV. Dampaknya itu tegangan puncak menyebabkan kerusakan isolasi minyak transformator gagal berfungsi, pemutusan pasokan listrik ke ribuan rumah. Lalu yang kedua itu flashover pada isolator itu kejadiannya seperti tegangan lebih mendadak akibat switching di jaringan transmisi. Dampaknya seperti flashover pada isolator keramik menyebabkan kebakaran pada gardu induk. Yang ketiga itu gangguan pada sistem transmisi di wilayah perkotaan itu kejadiannya seperti tegangan lebih internal akibat resonansi harmonik. Dampaknya yang terjadi adalah lonjakan tegangan memicu shutdown pada sistem proteksi, mengakibatkan pemadaman listrik di beberapa kota besar selama 8 jam. Tegangan lebih memiliki dampak destruktif pada peralatan dan sistem transmisi. Perlunya langkah mitigasi seperti proteksi
yang memadai dan desain sistem yang lebih tahan terhadap tegangan lebih. Investasi dalam teknologi proteksi modern, peningkatan pemantauan dan pemeliharaan rutin pada sistem transmisi. Sekian. Selanjutnya, penanganan dan mitigasi tegangan lebih. Tegangan lebih, baik yang berasal dari gangguan eksternal seperti petir maupun internal seperti switching, dapat merusak peralatan listrik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penanganan dan mitigasi yang terencana. Yang pertama, penggunaan proteksi atau penggunaan arester petir. Arester petir adalah perangkat yang dipasang pada jaringan listrik untuk melindungi peralatan dari tegangan lebih akibat sambaran petir. Arester bekerja dengan memberikan jalur arus pendek ke tanah ketika terjadi tegangan lebih, sehingga arus tidak masuk ke peralatan sensitif. Umumnya, arester ditempatkan pada titik-titik penting seperti gardu induk, ujung saluran transmisi, dan lokasi peralatan sensitif lainnya. Yang berikut, desain dan pemeliharaan perencanaan saluran transmisi yang aman terhadap tegangan lebih. Desain saluran transmisi harus mempertimbangkan faktor lingkungan seperti risiko sambaran petir dan kondisi tanah. Penggunaan isolator berkualitas tinggi dan pemilihan jalur yang menghindari daerah rawan petir sangat penting. Penerapan jarak fasa ke fasa dan fasa ke tanah yang sesuai dengan standar tegangan. Yang berikut, peningkatan kualitas material isolasi. Isolasi berkualitas tinggi pada peralatan dan saluran transmisi dapat mengurangi risiko kerusakan akibat tegangan lebih. Material isolasi seperti keramik, polimer atau resin epoksi harus tahan terhadap tegangan tinggi dan lingkungan ekstrim. Yang berikutnya, simulasi dan monitoring analisis simulasi tegangan lebih. Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak khusus untuk memprediksi dampak tegangan lebih pada sistem tenaga listrik. Analisis ini membantu menentukan lokasi optimal untuk pemasangan arester, grounding, dan desain sistem yang tahan terhadap gangguan. Dan yang berikut, sistem pengawasan berbasis sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi lonjakan tegangan lebih secara real time. Sistem ini memungkinkan identifikasi dan respons cepat terhadap potensi gangguan. Data dari sensor dapat digunakan untuk menganalisis pola kejadian tegangan lebih dan meningkatkan perencanaan mitigasi.